Gunung Gelis. Oke, kuat. Jadi mundur dulu Pak. Apa yang mundur? Bareng-bareng Pak. Yang depan dulu. Handphonenya turun dikit. Pertama, kalau ada pertanyaan, belum Menko Pangan kok ikut-ikut gitu ya, ya kan? Nah, pangan itu ada backward, ada forward. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Tapi kalau datang banjir bandang ya Bekasi, Bogor habis sawahnya kan? Nah, karena apa namanya hulu ini pusatnya kan, jadi sangat tergantung kepada lingkungan, dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, lingkungan, kehutanan gitu. Jadi memang tupoksi tugas kita. Nah, yang kedua, era pemerintah sekarang kalau kita ingin maju ya memang semua aspek harus kita benahi. Ya, poin penting itu adalah clear and clean government. Ya, mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan itu menjadi sangat penting. Nah, Menteri Lingkungan menemukan terutama daerah puncak ini termasuk Gunung Gelis ini, itu kan hulunya Cikias. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini masuk puncak ini, Gunung Gelis, hulu Cikias. Hulunya ini. Jadi kalau sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya di sini ya habis lah. Karena ini kan hulu kan, gunungnya di sini. Nah, ini yang mesti benar dilihat. Nah, menurut lingkungan untuk LK setelah diadakan penelitian banyak pelanggaran yang terjadi. Nah, pelanggarannya apa silakan. Masih Pak Menko izin, masih jadi sesuai dengan arahan Pak Menko. Jadi kejadian banjir itu membuat kita melakukan evaluasi total terkait landscape yang ada di Das Bekasi. Das Bekasi itu seluas 145.000 hektar ya. Dan kita hari ini ada di segmen puncak seluas 28.000 hektar. Jadi ini terjadi perubahan tata ruang yang cukup signifikan. Dari 28.000 itu dulu ada 12.500 yang merupakan daerah dengan fungsi perlindungan ekosistem di bawahnya dan kawasan bencana. Hari ini tahun 2022 maka dirubah menjadi pemukiman, perumahan, kemudian pertanian dan industri tambang. Jadi ada tambang di hulu ini. Padahal hulu ini kata Pak Menko tadi menjadi demikian penting. Bapak Presiden ingin kita semua menuju Indonesia Maju 2045. Nah, landasan yang paling penting lingkungannya harus kokoh, sehingga Pak Presiden sesuai dengan laporan Bapak Menko ke Pak Presiden ingin menegakkan aturan ini tanpa pandang bulu. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan tanpa pandang bulu, sehingga dengan demikian maka kita lakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan landscape di atas ini. Dari 145.000 hektar, maka hutannya hanya 4.000 hektar atau 3,35%. Padahal hutan itu minimal harus 30%. Sehingga menurut kita dan Pak Menko, ini area harus dilakukan evaluasi total. Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi das hulu menjadi sangat penting. Jadi dari 28.000 hektar inilah maka ada 145.000 yang menjadi tanggung jawab das hulunya ini, sehingga das hulu harus kembali. Sehingga langkah-langkah melakukan pengawasan hari ini dilakukan oleh Pak Menko. Selanjutnya teman-teman pengawas dan para ahli akan meneliti dengan detail langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan landscape ini. Jadi mungkin itu yang kita lakukan. Setelah ini kita kemana? Setelah ini ke Sumereko. ini villa yang gede itu. Ya. Oke, terima kasih ya.